Pada awal bulan Desember, seperti kebanyakan dari kamu, gue mendapatkan wrap-ups dari berbagai aplikasi, dan salah satunya adalah Webtoon. Ternyata, menurut wrap-up tersebut, genre favorit gue di Webtoon adalah romance. Katanya gue membaca ratusan episode dari sekitar 25 judul romance Webtoons. Jadi mungkin hasil wrap-up tersebut membuat gue cukup mumpuni ya untuk ngomongin isi video kali ini. Gue suka cerita. Cerita apa aja? Dari mana aja? Dalam bentuk apa aja? Kalian suka cerita juga? Then come right in. Cause that's what Turi Kata Oge is all about. Hai, selamat datang di Turi Kata Oge. Seperti judulnya, dalam video kali ini gue akan membagikan sederetan judul webtoon yang bergenre romance yang menurut gue pantas untuk kamu coba baca. Sebelum mulai ke dalam listnya, gue mau mengucapkan beberapa hal. Pertama, selamat Natal buat sama teman-teman yang merayakan, dan semoga damai dan sukacita dari Tuhan menyertai kalian semua. Terus yang kedua, gue mau mengucapkan juga selamat menyambut atau menjalani tahun 2022. Semoga kita tetap bisa bertumbuh bersama dan juga punya target-target yang lebih wow lagi dan bisa dalam anugerah Tuhan menggapai target-target tersebut. Terus berkaitan dengan list kali ini, I love these webtoons. Most of them, ada beberapa sih yang gue cukup suka, tapi menurut gue ya cukup menarik untuk dibahas di sini. But with that being said, gue tetap acknowledge bahwa mereka tidak sempurna dan tentunya tidak semua yang ditampilkan dalam webtoon ini adalah hal-hal yang gue setujui gitu. So please keep that in mind. Yang kedua, gue membaca webtoon ini dalam bahasa Inggris, jadi mungkin nanti judulnya akan ada yang sedikit berbeda jika kamu coba cari di versi bahasa Indonesia, dan tentunya juga ada beberapa webtoon yang gue sebutkan di sini yang tidak available, tidak tersedia di dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, list ini akan gue buat berdasarkan urutan umur dari tokoh utama dalam webtoon tersebut. Disclaimer terakhir, ini adalah judul-judul webtoon yang secara harafiah gitu ya dikasih label romance. Memang ada webtoon lain yang gue baca dan tentunya mereka punya romance sebagai subplotnya gitu. Tapi yang akan gue bahas di sini hanyalah webtoon yang beneran dikasih label romance. So, setelah berpanjang lebar, mari kita masuk ke dalam listnya. Yang pertama, kita mulai dari yang SMA. Dan kita mulai dari yang tokoh utamanya itu masih kelas 1, kelas 10. Ya nggak tahu juga di luar negeri gimana sistem kelasnya, gue nggak terlalu paham. Yang pertama adalah Brass and Sass. Brass and Sass ini karyanya Antlerella. Gue tidak yakin menyebutkan namanya dengan benar. Jadi webtoon ini bercerita tentang Camilla, seorang siswa baru di Crestomere High School, dan ketika dia sedang berjalan-jalan mengelilingi sekolah gitu, dia dengar jazz band main dan dia terpesona, terpukau, terus dia pengen banget join jazz band tersebut. Nah, ternyata syarat untuk join jazz band adalah harus mengikuti kelas musik, I suppose, setidaknya 1 tahun. So, Camilla yang tidak pernah teredukasi secara proper perihal musik gitu ya, dia masuk ke dalam kelas tersebut, dan di situ dia ketemu sama seorang laki-laki, anak kelas 2, seniornya dia, yang dingin, arogan, tapi ya cute and talented. Namanya adalah Viktor Starkovich. Dia ini pemain French horn. Obviously, Camilla acknowledge his cute appearance. Bukan cute yang gitu ya, cuma bukan cute yang teeny tiny, but you know what I mean. Terus, but then we see them banter karena mereka sangat berbeda dengan satu sama lain. Terus nanti kita juga kenalan sama berbagai tokoh dengan struggle-struggle-nya mereka, dan gue juga
sangat mengapresiasi webtoon ini karena ini nggak cuma sekadar romance yang unyu-unyu atau gimana gitu ya, tapi ini justru membawa atau mengangkat tema musicianship. Dan it's pretty interesting for me, gue apresiasi banget. Plus, I will just say that this webtoon is pretty inclusive, jadi kita melihat berbagai karakter, berbagai tokoh dari berbagai latar belakang. So that's for Brass and Sass. Yang kedua, kita masuk ke webtoon yang karakter atau tokoh-tokohnya itu udah sophomore kelas 2. Jadi yang pertama untuk webtoon yang tokoh utamanya adalah kelas 2 itu adalah Anti-Stalker. So Anti-Stalker ini berlatar di sebuah dunia di mana manusia, werewolf, sama vampire itu hidup bersama, coexist. Dan kita ngikutin our main girl, Kira. Kira ini adalah seorang vampire, hampir. Dan dia juga adalah president of the disciplinary committee, ketua komdis di sekolahnya dia, yaitu Red Moon High. Suatu hari dia mendapatkan sebuah hadiah dari seseorang yang sebenarnya nggak misterius-misterius amat ya, cuma si Kira ini melihat orang yang ngasih dia hadiah tersebut itu adalah stalkernya dia, dan kita ngikutin gimana si Kira mencari siapa sih stalker dia yang sebenarnya. Dan we have two main leads here. I love them both, but I obviously ship Kira with a particular someone. But yeah, I love the character developments here. Bukan character development, sebenarnya lebih ke character dynamics. Lucu banget ini udah selain apa ya, art style-nya tuh unik banget. Gue suka banget sama art style-nya. Interaksi antar tokoh tuh lucu banget gitu. Cuma gue harus bilang bahwa memang jangan terlalu berharap banyak sama plotnya. I'm just saying, just enjoy the story, enjoy the comedy, and have fun with it. Itu untuk Anti-Stalker. Yang ketiga adalah Seasons of Blossom. Seasons of Blossom ini adalah sekumpulan cerita, I would say, terdiri dari 4 cerita utama, ya karena ada 4 musim. Dan ini diawali oleh musim spring, ya musim semi. Jadi season 1 adalah musim semi. Nah, di season 1 kita ngikutin Yoon Bomi, seorang siswi SMA yang pinter, cantik, baik hati gitu kan. Dan how she navigates her current situation. Gue nggak bisa ceritanya tuh gimana. Tapi nantinya di season pertama ini kita ngikutin 4 tokoh, Bomi, Choi Jin Young, terus ada Lee Jae-min sama Kang Son Hee. Maaf ya. Oke, nanti kita ngikutin mereka berempat. Gimana mereka juga menjalani masa muda ini. Kan spring itu, musim semi itu biasanya merepresentasikan masa muda gitu ya. Dan I love the story so very much. At certain point di episode awal gitu, I already sensed bahwa gue bakal merasa sedih gitu, kayak udah terenyuh. Terus akhirnya di suatu episode I really cried, like love. I really love this. But at some point gue juga rada nggak berani gitu ngelanjutin karena karena itu tadi perasaan I tend to get pretty emotional waktu baca ini. Gak juga sih, cuma ya gitulah. I'm a coward. Okay. So that's 4 Seasons of Blossom. Oh, satu hal lagi yang perlu gue kasih tahu juga adalah, tadi kan gue bilang bahwa ini cerita ada 4 season berdasarkan musim yang ada gitu ya di negara subtropis. Nantinya kalau kita pindah ke season berikutnya, kayak misalnya season 2 itu summer, musim panas, nanti tokoh utama itu beda, tapi kita bakal ketemu lagi, pembaca bakal dipertemukan lagi dengan tokoh-tokoh dari season pertama gitu. Oke, lanjut ke yang udah senior nih, yaitu The Kiss Bad. Nah, The Kiss Bad by Ingrid Ochoa adalah sebuah webtoon yang bercerita tentang Sarah Lynn. Sarah Lynn ini baru aja berulang tahun yang ke-18, dia memiliki hidup yang
sempurna. I suppose we can say that. Dia punya ayah yang sangat menyayangi dia punya teman-teman yang dekat sama dia. Sampai ketika dia baru ulang tahun ke-18 itu, teman terbaiknya, teman dekatnya, Patrick, mengajak dia taruhan gitu. In this bet, she is supposed to get her first kiss gitu. Dan nantinya kita ngikutin gimana sih hasil dari pertaruhan ini gitu. And this bet probably will make her experience either heartbreak or love or something in between. Silahkan ikuti di The Kiss Bet. Nantinya kita akan ketemu sama either 2 or maybe you can say 3 male leads. Kalau 3 male leads sudah kayak reverse harem ya. Jadi 2,5 aja gimana? Oke. But I normally ship the main girl with the first male lead, tapi di sini I love the first male lead, don't get me wrong, tapi gue suka juga, maksudnya I kind of ship Sarah-Lynn with the other guy, like the second male lead. So just my opinion guys, but I love this. Gue sayang banget sama Sarah-Lynn, percayalah ini adalah salah satu webtoon yang benar-benar bikin gue sayang sama tokoh utamanya gitu. Ini heartwarming, ini juga lucu banget. And by the way, agak maju mundur ya, tapi the most realistic story apa ya, yang paling nyambung dengan kenyataan yang kita hadapi di antara semua webtoon yang akan gue omongin di sini tuh adalah Brass and Sass sama Seasons of Blossom. Jadi even The Kiss Bet meskipun ini kind of realistic fiction you can say, tapi tetap ada hal-hal yang agak nggak masuk akal aja gitu ya. So itu untuk The Kiss Bet. Sekarang kita masuk ke jenjang berikutnya, yaitu perkuliahan. Ada 2 webtoon yang berlatar di dunia perkuliahan. Yang pertama itu adalah Half Ghost. Jadi di dalam webtoon ini kita ngikutin seorang cewek bernama Hayeon. Hayeon ini unik karena orang tuh bingung gitu ngeliat dia ini bisa nggak sih ngeliat hantu atau nggak bisa atau nggak bisa gitu kan. Dan tokoh utama lainnya adalah Hwan. Hwan ini sering dianggap orang aneh karena dia punya kebiasaan aneh. Ya gue nggak bisa jelasin juga, tapi it's probably pretty clear from the title that ada seseorang yang setengah hantu setengah manusia, and that's our main guy Hwan. Jadi kita ngikutin gimana Hwan pertama kali ketemu sama si Hayeon, terus nantinya gimana mereka mulai berinteraksi dan gimana mereka mulai dekat gitu. Untuk yang ini di bahasa Indonesia tuh dia udah lebih cepat sih. Jadi kalau mau lebih banyak episode baca bahasa Indonesia aja. Tapi gue tetap bacanya bahasa Inggris sih. So that's Half Ghost. Dan untuk Half Ghost ini sendiri, menurut gue art style-nya pretty unique sih. Cukup mumpuni, cukup baik dalam memberikan vibe atau atmosfer eerie, kind of a horror, tapi tetap manis gitu, tetap ada unsur that sweet and cute moments di sini. Berikutnya ada Love Me Not. Love Me Not ini adalah sebuah webtoon yang bercerita tentang Avery. Dia adalah seorang gadis yang sejak kecil dia tuh bisa ngelihat orang-orang di sekitar dia tuh punya benang merah yang terikat ke jari mereka dan nyambung ke orang-orang lain. Jadi bukan orang-orang lain sih, kayak seseorang yang lain gitu. Jadi semua orang punya soulmate, dan soulmate-nya itu ditandai dengan benang merah yang cuma bisa dilihat oleh Avery saat itu. Dan si Avery tuh melihat kalau di tangannya tuh ada benang merah, tapi benangnya tuh putus gitu. Nah, so ya selama bertahun-tahun dalam hidupnya sampai dia kuliah tuh dia nggak pernah ada di dalam suatu romantic relationship, karena dia ngerasa kayak masa gue jadian sama orang itu padahal orang itu udah jelas-jelas ada soulmate-nya gitu. Dan suatu hari Avery ini ketemu sama orang lain yang juga punya severe strength yang namanya itu Noah. Nah, kita ngikutin pertemuan pertama mereka. Terus kemudian ternyata ada lagi orang yang juga punya
severed string, benang putus gitu, namanya Hayden. So there will be 2 male leads and there will be another person who has severed string. And gimana ya? Kalau baca di komen dan ketika ngikutin ceritanya tuh orang-orang tuh banyak yang suka sama the second male lead. I personally have problems with him. Kayak gue nggak suka cara dia berpikir dan alasan-alasan dia dalam bertindak. Meskipun I know he's a good guy, I know he's not a bad person, tapi I find him problematic. Dan gue jauh lebih suka yang satu lagi. Meskipun yang satu lagi polos. Why do I say that? Polos, okay? Dan kind of oblivious. Tapi gak apa-apa, gue suka dia. Gue ship tokoh utama ini dengan dia gitu. Dan cerita si Love Me Not ini tuh awalnya menurut gue menarik ya konsepnya. Terus tapi lama-lama membosankan, tapi kemudian seru dan menggemaskan dalam arti gue pingin gitu, you know, like ya nggak infuriating banget, cuma ya gitu lah kira-kira untuk si Love Me Not ini. Lalu kita masuk ke dunia profesional. Sebenarnya nggak profesional seutuhnya juga sih, karena tokoh utama ceweknya masih kuliah, cowoknya udah kerja gitu. Judulnya adalah The Makeup Remover, atau dalam bahasa Indonesia itu Makeup Man. Gue nggak ngerti kenapa dikasih judulnya kayak gitu. But ya, sekedar informasi aja kalau Makeup Man itu alias yang di versi bahasa Indonesia dia tuh udah tamat, dan ini juga udah tamatnya udah cukup lama. Tapi kalau di bahasa Inggris tuh masih ada beberapa episode lagi sebelum tamat gitu. Nah, ini adalah karyanya Ion, yang mana adalah creator dari Surviving Romance. Jadi sebelum dia bikin Surviving Romance yang pernah gue omongin di salah satu video gue sebelumnya, dia bikin ini dulu, si The Makeup Remover. Makeup Remover ini bercerita tentang seorang perempuan yang namanya adalah Yesel. Ya. Si Yesel ini dia nggak biasa pakai makeup, dan karena dari kecil dia disuruh belajar aja, ngapain sih makeup ntar kalau lu udah kuliah lebih dewasa juga lu tambah cantik kok gitu. Dan gitulah dia selama ini menjalani hidupnya. Tapi dia tetap merasa bahwa ya ampun, orang lain lebih kelihatan fabulous, kok lebih cantik sih dari gue gitu. Dan suatu hari dia tuh ke salon, pingin di makeover gitu. Nah, waktu dia ke salon itu justru dia merasa gimana ya, si makeup artisnya itu malah membuat dia terlihat aneh gitu. Nah, dalam peristiwa tersebut juga si Yesel ini ketemu dengan Chon Yusong. Nah, Yusong adalah seorang makeup artist yang terkenal banget seantero Korea. Dia terkenal sebagai seorang jenius, dan dia itu lagi nyari model. Nah, tapi Yusong ini nggak pengen model yang kayak, you know, yang secara konvensional menurut orang cantik, dan lo taruh apa aja di mukanya pasti tetap kelihatan cantik. Dia butuh model yang mana dia tuh bisa berkreasi banyak gitu. Nah, si Yusong ini butuh model karena dia ikut serta dalam sebuah kompetisi yang namanya itu Face of Cinderella. So, latar cerita ini adalah si kompetisi itu, Face of Cinderella. Webtoon ini tuh menurut gue menarik. Pertama karena meskipun ini genre-nya romance ya, literally dikasih label romance, tapi ini tuh menurut gue lebih cocok jadi sesuatu yang informatif, I would say. Karena dia banyak ngasih tahu, kayak kalau di episode awal tuh kita masih diajarin tentang makeup tuh dasar-dasarnya kayak gini gitu. Terus hal lainnya yang menurut gue menarik dan gue suka banget adalah karena ini webtoon yang membahas isu-isu sosial gitu. Banyak banget isu yang menurut gue keren di sini, kayak beauty standards, terus juga isu tentang perempuan, terus banyak banget kayak tentang inferiority. Dan wah keren dah, kayak even beautiful people, conventionally beautiful in our society's beauty standard, they have their own problems, dan menarik banget gimana itu dibawakan gitu. So gue berterima kasih untuk Ion tentang
apa yang coba dia angkat di sini, meskipun ya tentunya ada berbagai hal yang tetap harus dikritisi gitu. Terus seperti yang gue bilang tadi, ini lebih jatuhnya kayak informatif dan kayak ya drama sih sebenarnya, nggak terlalu romantic whatsoever, tapi ya gitu. Jadi romansnya tuh slow burn, like literally slow burn, lama banget bro. Baru ada development di bagian romansnya itu, which I don't really mind actually, cuma ya unik aja ini disebutnya romance. Dan judul webtoon romance terakhir yang berada di video ini dan tentunya juga latarnya itu adalah dunia profesional atau tokoh-tokoh utamanya itu udah kerja, yaitu adalah See You in My 19th Life, atau kayaknya di dalam bahasa Indonesia tuh Meet Me in My Next Life. Nanti gue taruh di sini. Di sini, oke. Di dalam webtoon ini, ketika seseorang meninggal, dia akan mengalami reinkarnasi alias hidup kembali. Nah, ketika mengalami reinkarnasi tersebut, umumnya tuh orang gak bakal sadar bahwa dia itu dulu hidup sebagai si X, Y, atau Z gitu. Jadi ya gak ada ingatan sama sekali tentang masa lalu mereka di kehidupan sebelumnya. Tapi tokoh utama di webtoon ini, dia itu bisa inget segala kehidupan yang pernah dia jalani sebelumnya. Jadi di awal cerita kita bertemu dengan tokoh utama kita yang sedang menjalani kehidupan ke-18-nya. Saat itu dia itu adalah seorang putri dari keluarga yang cukup kaya, namanya itu Yoon Juwon. Nah, Yoon Juwon ini kemudian ketemu sama anak dari teman ibunya, yang namanya itu adalah Moon Soha. Moon Soha ini adalah anak laki-laki yang usianya masih 9 tahun dan si Juwon ini udah 12 tahun saat itu. Kemudian karena suatu hal, Juwon meninggal dan kemudian dia terlahir kembali sebagai Ban Ji-eum. Dan di kehidupannya yang ke-19 ini dia tuh berusaha untuk kembali ketemu sama Soha dan memecahkan sebuah misteri gitu. Yaitu adalah misteri kenapa dia bisa meninggal. Ya, kita tahu sih dia meninggalnya kayak gimana, cuma adalah misteri di baliknya gitu yang harus terpecahkan. So, for this one, I could totally see this being adapted into a K-drama. Dan menurut gue pribadi ini tuh membawakan vibe yang mirip kayak 49 Days. Ya meskipun ceritanya beda banget ya, cuma ada hawa-hawanya 49 Days gitu di sini. Karena supernatural dan berbagai hal lainnya. So, I do love this. Ya, kalau kamu lihat juga ratingnya bagus. Dan Ban Ji-eum ini karena dia sudah mengalami hidup berkali-kali dan dia memperoleh juga segala kebijaksanaan yang dia punya di kehidupan sebelumnya gitu. Jadi dia tuh somehow pinter dan smooth banget gitu. Jadi meskipun ini tuh salah satu webtoon yang menurut gue cukup serius isinya ya, cuma ada banyak moment yang yang lucu aja. Dia kayak a master teaser Karakaijozu no Takagi-san, tapi ini jadi Karakaijozu no siapa? Ban Ji-eum-san kali ya gitu. So itu adalah webtoon terakhir yang gue bisa rekomendasikan ke kamu untuk di video kali ini. Nah, apakah kamu mau gue bikinin video yang isinya webtoon yang punya subplot romance tapi genre-nya bukan dikasih label romance gitu? Please let me know in the comments below. Dan kalau misalnya kamu udah pernah baca webtoon ini dan kamu punya pendapat tentang judul-judul tersebut, please bagikan di kolom komentar juga. Atau nih, kamu punya rekomendasi webtoon romance yang menurut kamu bagus juga, terutama yang masih belum banyak orang tahu gitu. Kasih tahu dong di kolom komentar, nanti kita bisa diskusi di sana. Dan itu aja untuk video kali ini. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat berlibur untuk yang lagi liburan, dan sekali lagi semoga tahun 2022 menjadi tahun yang menyenangkan buat kamu dan kita terus bisa bertumbuh bersama. Terima kasih banyak buat kamu yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa kalau misalnya kamu ingin video ini ditonton oleh lebih banyak orang, kasih tanda like dan bagikan juga ke teman, saudara, atau siapapun yang ingin kamu todong untuk membaca webtoon romance. Selamat menikmati hari-hari. Don't forget to enjoy your time with your family and friends.
And I'll see you in the next videos. Bye!